Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat 5A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk hari ini kita memasuki tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Pelajaran pertama yang akan dibahas bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi surat undangan. Surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Dalam menulis surat undangan, gunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Penggunaan kalimat efektif bertujuan supaya pembaca mudah memahami dan mengerti isi undangan. Ada 3 contoh jenis surat undangan. 1 adalah surat undangan resmi, merupakan surat undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya surat undangan resmi dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Ciri-ciri surat undangan resmi: 1. Menggunakan kepala surat. 2. Menggunakan bahasa baku atau resmi. 3. Digunakan untuk keperluan resmi. 4. Terdapat nomor, lampiran, perihal, dan alamat khusus. Dan ini adalah contoh dari surat undangan resmi. 2. Surat undangan setengah resmi merupakan surat undangan yang mengatasnamakan perorangan dan ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Ciri-ciri surat undangan setengah resmi: 1. Menggunakan bahasa baku atau resmi. 2. Tidak menggunakan kepala surat. 3. Digunakan untuk keperluan resmi. Dan ini adalah contoh dari undangan setengah resmi. Yang terakhir atau yang ketiga, surat undangan tidak resmi merupakan surat undangan yang mengatasnamakan perorangan dan ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Contoh surat undangan tidak resmi yaitu undangan ulang tahun dan undangan perayaan kelahiran. Ciri-ciri undangan tidak resmi adalah: 1. Menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak baku. 2. Digunakan untuk keperluan tidak resmi. Nah, ini adalah contoh surat undangan tidak resmi. Setelah kita mengetahui jenis-jenis surat, setiap surat memuat bagian-bagian surat. Secara umum, inilah gambaran bagian-bagian yang ada dalam suatu surat. Bagian pertama paling atas yaitu kepala surat. Lalu ada nama dan alamat tujuan, ada salam pembuka surat, ada isi surat, lalu penutup surat, tempat dan tanggal surat, dan yang terakhir adalah pembuat surat. Pelajaran kedua yaitu IPA, materi peristiwa menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Es kering atau dry ice. Es kering merupakan gas karbon dioksida atau CO2 yang dibekukan sehingga menjadi padatan es. Pada temperatur ruang, es ini akan menguap membentuk gas CO2 yang sering digunakan sebagai efek dalam panggung pertunjukan dan film-film. Jika dry ice dimasukkan ke kantong plastik, maka bentuk padat akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh kedua adalah kristal salju. Kristal salju merupakan wujud kristal padatan pada air.
Kristal ini memiliki permukaan yang sangat tipis. Karena tipisnya itu, maka ketika terkena udara, kristal akan menjadi uap air tanpa melalui proses mencair. Peristiwa inilah yang dinamakan dengan menyublim. Contoh ketiga, es batu. Ketika kalian mengeluarkan es batu dari dalam kulkas, kemudian mendiamkannya di luar selama beberapa saat, kamu akan melihat adanya uap air dalam bentuk asap putih yang keluar. Hal tersebut menunjukkan adanya peristiwa menyublim. Pelajaran ketiga, IPS dengan materi kegiatan pembangunan dalam mengisi kemerdekaan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat kita mulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan mencintai serta mengenal budaya yang kita miliki. Berikut ini adalah cara memupuk rasa cinta terhadap tanah air. 1. Mengenal kebudayaan daerah lain dengan mengunjungi berbagai daerah di Indonesia. 2. Mengenal cara hidup serta nilai-nilai yang ada di masyarakatnya. 3. Memakai produk dalam negeri. Guna menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia untuk mencapai kesejahteraan, diperlukan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Berikut adalah faktor pendukung pembangunan nasional. 1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Kedua, letak geografis Indonesia yang strategis. Ketiga, kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Ada juga faktor penghambat pembangunan nasional. Pertama, kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Kedua, rendahnya investasi atau kurangnya modal. 3. Rendahnya kepastian hukum. 4. Kurang terjaminnya keamanan. 5. Birokrasi yang buruk. Pembahasan materi hari ini sudah selesai, sekarang kita lanjut dengan tugas tema. Tugas tema pertama adalah bahasa Indonesia. Perhatikanlah contoh surat undangan, lalu kalian menjawab 6 soal dengan tepat. Soal berikutnya adalah IPS dan IPA. Soal 1 dan soal 2 IPA, soal 3 dan soal 4 IPS. Anak-anak hebat 5A, sekian sudah untuk pembelajaran di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.